Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 19 April 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, arus mudik penumpang dari Pelabuhan Manokwari ke sejumlah daerah di luar Papua per 7 hingga 18 April tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Untuk mengetahui informasinya, berikut laporan reporter Lamek Rumkabu dan kameramen Jimmy Tabisu dari Pelabuhan Manokwari, Papua Barat. Ya, saudara pemirsa, kurang lebih minus 3 sampai minus 4 pelaksanaan lebaran atau Idul Fitri tahun 2023 ini, aktivitas bongkar muat maupun arus mudik di Pelabuhan Manokwari ini, kalau yang sebagaimana informasi yang kami dapatkan itu terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Nah, apa saja yang kemudian menyebabkan terjadi penurunan itu? Saat ini saya akan bertanya atau mewawancarai Kepala Kantor Syah Bandara dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Manokwari, Bapak Nurdin Marpaung, yang sudah bersama-sama dengan saya di Pelabuhan Manokwari. Pak Nurdin, bisa dijelaskan sedikit? Kita lihat bahwa tadi dalam data itu terjadi penurunan jumlah orang yang melakukan arus mudik di Pelabuhan Manokwari. Bisa dijelaskan apa yang kemudian menyebabkan terjadi penurunan seperti itu, dan mungkin data-data apa yang bisa disampaikan? Terima kasih. Adapun yang bisa kami jelaskan pada saat ini, penyebab terjadinya penurunan dari jumlah penumpang yang naik turun di Pelabuhan Manokwari ini adalah kemungkinan besar mereka sudah melakukan perjalanan sebelum tanggal 5 April menuju ke tempat mereka masing-masing. Jadi dari data yang dapat kami himpun dari tahun 2022 pada tanggal 18 itu jumlah total penumpang yang naik berjumlah 6.026, sedangkan di tahun 2023 ini itu jumlah penumpang yang naik 5.853 orang. Jadi dibanding dengan tahun lalu dia minus 3%. Untuk penumpang turun di tahun 2022 di tanggal yang sama 18 itu jumlah total penumpang yang naik yang turun 5.854. Sedangkan di tahun 2023 jumlah penumpang yang turun 4.139 orang. Jadi minus 29%. Untuk kapal berangkat di tahun 2022 pada tanggal 18 itu sebanyak 43 kol. Sementara di tahun 2023 hanya 21 kol. Jadi penurunan 105%. Kapal yang tiba di Pelabuhan Manokwari di tahun 2022 sebanyak 39 kol. Sementara di tahun 2023 hanya 18 kol. Jadi penurunan 117%. Demikian, Pak. Ya, untuk apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Syah Bandara ini untuk memberi rasa aman kepada para penumpang terutama penumpang harus mudik keluarga korban? Ya, langkah-langkah yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan stakeholder, baik TNI, Polri, juga dari KKP, PLI dan Pelindo. Kami bersinergi bersama-sama untuk mengamankan mereka, mengantarkan mereka naik ke kapal dan turun ke kapal. Dan selama ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, kami sudah start lebih awal dari posko yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan tanggal 7 April. Kami sudah melaksanakan posko di Pelabuhan Manokwari ini pada tanggal 5 April. Dan itu terjadi lonjakan penumpang di KM Ciremai menuju Surabaya, itu penumpang sekitar 1.150 orang. Hari ini yang mau berangkat ini kapal apa? Sebentar yang mau berangkat KM Srimo, Pak, menuju Sorong, Ambon, dan seterusnya. Penumpang yang sudah memberi tiket secara online sekitar 660 orang. Adakah imbauan bagi masyarakat terutama para penumpang yang akan menggunakan sarana kapal itu? Tujuan kami untuk para calon penumpang yang akan menggunakan sarana transportasi laut tetap jaga kesehatan,
tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker dan jaga jarak, sehingga perjalanan mudik dan liburan daripada calon para penumpang ini bisa berjalan lancar, aman dan sehat, sehingga tema daripada Kementerian Perhubungan mudik aman dan berkesan ini bisa kami laksanakan dan calon penumpang turut merasakan kesan-kesan yang baik dari kami aparat keamanan melalui kantor KSOP Kelas 4 Manokwari. Terima kasih Pak, selamat bertugas. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa, itulah tadi sedikit bincang-bincang saya dengan Kepala Kantor Surya Bandara dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Manokwari, Bapak Nurdin Baun. Dan sebagaimana disampaikan tadi, tentu diharapkan dalam mudik kali ini yang dilakukan dari Kabupaten Manokwari ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama, yaitu penumpang bisa mendapatkan mendapatkan tempat yang layak di dalam rangka melaksanakan arus mudik, sehingga pelaksanaan Lebaran atau Idul Fitri tahun ini bisa dinikmati juga oleh para penumpang yang nanti akan tiba ke daerah masing-masing. Terima kasih, saya Lakukan. Saudara, kami akan segera kembali setelah jeda azan maghrib untuk wilayah Indonesia bagian timur. Tetaplah bersama kami. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi saudara yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Saudara, selanjutnya penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musaat, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memantau arus mudik di Pelabuhan Sorong dan Bandara Domine Edward Osok Sorong menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Untuk memastikan kesiapan petugas dan posko angkutan laut dan udara menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, penjabat Gubernur Papua Barat Daya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda memantau langsung di 3 titik, yakni di Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Rakyat Sorong, dan Bandar Domine Edward Osok Sorong pada Selasa 18 April 2023. PJ Gubernur bersama rombongan terlihat naik ke atas kapal perintis Sabuk Nusantara dan menemui sejumlah penumpang yang akan mudik ke wilayah Maluku. Selain itu juga meninjau fasilitas dalam pelayaran tersebut. Usai memantau arus mudik di kapal Pelabuhan Sorong, PJ Gubernur bersama Forkopimda kembali meninjau kesiapan arus mudik di Pelabuhan Rakyat yang menjadi salah satu akses kapal penumpang maupun pengiriman kebutuhan sembako ke wilayah Raja Ampat dan Bintuni. PJ Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaat, mengatakan dari pantauan arus mudik di pelabuhan belum ada peningkatan yang signifikan. Peningkatan arus mudik sudah terjadi pada H-11, banyak pemudik yang sudah memanfaatkan waktu di awal untuk melakukan mudik. Musaat menyampaikan apresiasi kepada pemudik yang lebih awal karena sesuai anjuran pemerintah yang disampaikan oleh Presiden dan para menteri. Ia juga mengapresiasi kesiapan aparat TNI Polri yang ikut terlibat untuk memperlancar proses mudik, menjaga keamanan dalam sinergitas hingga sampai saat ini tidak ada insiden. Peningkatan kemarin itu terakhir di tanggal 11. Ada peningkatan tersebut, kemudian sekarang sedang penurunan. Nah, harapkan banyak pemudik kita yang sudah memanfaatkan waktu di awal untuk melakukan mudik daripada di akhir menjelang Idul Fitri. Jadi lebih baik sesuai dengan anjuran pemerintah yang disampaikan oleh Presiden dan juga oleh para terkait. Kalau diharapkan para pemudik itu memanfaatkan waktu di awal sehingga tidak ada penumpukan ketika mendekati Idul Fitri. Sementara itu, Kepala Bandara Deo Sorong, Cece Tarya, menjelaskan menjelang H-3 arus mudik masih terlihat normal, belum kelihatan peningkatan arus mudik. Cece memprediksi puncak arus mudik akan terjadi peningkatan pada tanggal 19 April sejalan dengan libur bersama. Dari jumlah penumpang yang akan keluar dari Bandara Deo Sorong mencapai 7.000 orang yang akan mudik ke wilayah Jawa. Pihak bandara akan menambah tambahan seat sebanyak 2.021 seat, sementara harga tiket menjelang mudik, kata Cece, masih relatif normal. Barangkali prediksi kami memang akan terjadi besok tanggal 19 sejalan dengan
cuti bersama dari pemerintah, jadi yang jatuh pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Jadi dari Sorong ini mungkin akan terjadi puncak arus mudiknya di tanggal 19 dan puncak arus baliknya di tanggal 25. Untuk saat ini barangkali kita menyiapkan seat untuk dengan traffic yang normal seperti biasa, yakni 17 flight ya. Sehingga extra flight yang kami sediakan dari Lion Group ada 4 flight, kemudian dari Garuda ada 1 flight, itu belum dioperasionalkan karena memang jumlah demand-nya masih di bawah batas normal gitu ya. Harga tiket alhamdulillah untuk saat ini barangkali masih normal saja. Nah, di sini sudah ada berdiri juga berapa tarif dasar, basic price-nya, dan kemudian harga biar masyarakat mengetahui. Bila mana ada yang merasa beli tiket ekonomi tapi mahal seharga bisnis, silahkan laporkan kepada kami. Kami akan ditindaklanjuti untuk dilaporkan ke atas, mungkin di atas nanti diberikan tindakan-tindakan kepada maskapai dimaksud gitu ya. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, arus mudik pada H-3 Lebaran 1444 Hijriah atau Rabu 19 April 2023 terpantau mulai ramai di Bandara Rendani Manokwari dan Pelabuhan Laut. Pantauan arus mudik di Bandar Udara Rendani Manokwari, Rabu pagi mulai terlihat penumpang memadati bandara sejak pukul 08.00 hingga siang, di mana para penumpang yang akan mudik rata-rata menuju Sulawesi dan Pulau Jawa. Pada H-3 jelang Lebaran 1444 Hijriah, unit penyelenggara Bandar Udara Rendani UPBU Manokwari Papua Barat mencatat kenaikan penumpang dibanding dengan hari-hari biasanya naik menjadi 30%. Khusus pada hari biasanya hanya 1.200, kini bisa mencapai 1.500 orang yang akan mudik ke kampung halaman mereka. Tingginya arus mudik penumpang, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani UPBU Manokwari, Hafandi Gusli menghimbau kepada seluruh penumpang agar selalu memperhatikan kebutuhan perjalanan mereka dengan hadir di bandara tepat waktu 2 atau 3 jam sebelum jadwal keberangkatan sehingga tidak tergesa-gesa dan resiko terjadinya ketinggalan pesawat. Para pemudik untuk kiranya lebih memperhatikan kebutuhan perjalanannya. Untuk hadir di bandara, maka perhatikanlah ketentuan-ketentuan yang tersebut di dalam tiket. 2 atau 3 jam sebelum jadwal keberangkatan untuk kiranya hadir di bandara untuk melakukan prosedur penerbangan. Dari pemeriksaan di SCP-1, check-in counter untuk check-in tiket, pemeriksaan di SCP-2, dan masuk ke ruang tunggu untuk menunggu waktu airboarding. Janganlah lakukan kegiatan ini secara tergesa-gesa karena risikonya adalah tertinggal pesawat udara. Sementara itu, pantauan di Pelabuhan Laut Manokwari, arus mudik sudah mulai mengalami peningkatan di KM Cirimai. PT Pelni Persero Cabang Manokwari mencatat 15 hari sebelum perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah sampai dengan H-3, total penumpang yang mudik ke Sulawesi dan Jawa sebanyak 5.000 penumpang. Menurut Yusuf, selaku Kepala PT Pelni Manokwari menyebutkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, di tahun 2023 terjadi lonjakan begitu besar, di mana tahun lalu penumpang masih dibatasi dengan vaksin. Kalau penumpang berangkat dari Pelabuhan Manokwari sendiri, total kurang lebih 5.000-an lah. 5.000-an baik. Jelas ada lonjakan kalau dari ini kan, karena kalau tahun lalu kan kita masih dibatasi ada vaksin apa itu. Kalau yang sekarang kan memang sudah menuju ke arah dari pandemi ke endemi. Jadi ya walaupun belum ketok palu endeminya, tapi kan sudah mulai dilonggarkan kan, untuk masyarakat yang ingin mudik setelah 2 tahun lebih lagi. Sementara itu, PT Pelni Cabang Manokwari menyediakan sebanyak 6 kapal besar dan kapal perintis selama arus mudik Lebaran 1444 Hijriah di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, buka puasa bersama umat Islam di Masjid Darussalam Reremi Manokwari, Bupati ingatkan umat Muslim jaga kebersamaan sebagai kunci suksesnya pembangunan di daerah ini. Safari Ramadan Pemda Manokwari bersama MUI serta Ormas Islam di Manokwari yang bertujuan membangun silaturahmi antar pemerintah dan masyarakat, terutama umat Islam di Manokwari.
Selasa kemarin, Bupati Manokwari dan rombongan Safari Ramadan melaksanakan buka puasa bersama umat Islam di Masjid Darussalam Reremi Permai. Pada kesempatan tersebut, Bupati Hermus Indo mengajak umat Islam untuk tetap menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan sebagai kunci suksesnya pembangunan daerah. Selain itu, menjaga dan melestarikan kemajemukan dan juga kebinekaan sebagai identitas bangsa dan negara, serta mengajak umat Islam untuk menjaga apa yang telah diberikan Tuhan kepada umatnya. Pertama, mari kita tetap jaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan yang ada. Persatuan dan kebersamaan ini menjadi kunci untuk kita melaksanakan seluruh aktivitas pembangunan di Kabupaten Manokwari tercinta. Marilah kita semua terus menjaga dan melestarikan kemajemukan dan juga kebinekaan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai identitas dari bangsa dan negara kita. Yang kedua, ini sebagai harta kekayaan kita. Keberagaman ini jika hilang daripada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang miskin di negara ini. Yang berikut, keberagaman ini kita jaga sebagai sumber transformasi pembangunan bangsa dan negara. Karena fakta membuktikan bahwa tidak ada satu suku asli di dunia ini yang bisa berhasil membangun dirinya. Selain mengajak umat Islam untuk menjaga kebersamaan demi sukses pembangunan, Bupati Hermus Indo juga mengajak seluruh umat Islam untuk lebih memaknai bulan suci Ramadan dan ibadah puasa, serta memaknai Manokwari sebagai kota religi. Ibadah puasa yang dilangsungkan oleh Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari, kita imani dan percaya kepada Allah bahwasanya bulan puasa ini senantiasa akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh warga masyarakat dan daerah ini. Oleh karenanya, bulan puasa ini senantiasa harus disukseskan oleh kita sama-sama. Sekaligus kita memaknai Manokwari sebagai kota religi, di mana kota yang pemerintah dan warganya tetap mengakui kedaulatan Tuhan atau Allah sebagai Sang Pencipta dan Sang Pemberi kehidupan. Sekaligus kota yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada seluruh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing. Kota di mana warga masyarakatnya memiliki toleransi dan kerukunan yang tinggi antar umat beragama di Kabupaten Manokwari tercinta. Safari Ramadan yang telah berjalan selama 3 tahun menjadi bukti perhatian pemerintah daerah kepada masyarakatnya, terutama umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Bupati berharap di hari-hari terakhir Ramadan 1444 Hijriah, umat Islam dapat menjalankannya dengan baik, sehingga dapat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Seperti safari Ramadan di masjid lainnya, Selasa kemarin dalam kunjungan silaturahmi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah bersama rombongan, Bupati Hermus Indo juga memberikan sumbangan kepada pengurus Dewan Masjid Darussalam Reremi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, untuk mendapat Satya Lancana Karya Satya Aparatur Sipil Negara di Provinsi Papua Barat harus tunjukkan prestasi dan dedikasi kepada negara untuk melayani masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat. Senin 17 April 2023, bertempat di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, menyerahkan 224 penghargaan Satya Lancana dan juga 453 SK kenaikan pangkat aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat.
Secara simbolis, tanda kehormatan Satya Lencana 30 tahun diberikan kepada 4 orang pegawai, 20 tahun kepada 5 orang pegawai, dan 10 tahun kepada 5 orang pegawai. Salah satu pegawai yang menerima Satya Lencana Karya Satya 20 tahun yaitu Origenes Iji, mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Kepada TVRI disampaikan bahwa Satya Lencana Karya Satya yang diberikan oleh negara kepada ASN dikarenakan kinerjanya yang dinilai mulai dari absen hingga laporan kinerja setiap hari. Jadi bagi pegawai yang masih muda harus semangat bekerja karena tidak semua pegawai bisa mendapat hal seperti ini. Satya Lencana diberikan itu oleh negara kepada ASN. Jadi pertama dia berkedudukan sebagai seorang ASN. Lalu kinerja dia yang dinilai. Kenapa itu bisa muncul? Kinerja tiap hari kita memberikan absen. Ada laporan kinerja dan itu dinilai oleh negara, bukan gubernur. Jadi kepada staf, teman-teman, mari kita berjuang. Karena untuk mendapat Satya Lencana tidak semua orang. Dalam renggang waktu sekian lama Anda bekerja dinilai baik atau tidak. Negara yang menilai. Dan itu negara menilai dengan berbagai instrumen yang dipakai. Tapi yang paling pokok itu yang akan dilihat Anda bekerja, lalu yang berikut itu indikator yang dipakai itu apa? Masa kerjanya, prestasi kerjanya. Contoh saya, di Biro Umum saya jadi Kepala Biro Umum, itu saya ciptakan inovasi 2. Dan itu mendapat ranking 1. Apa sih itu Pak inovasi? Inovasi yang pertama itu sistem pelayanan tamu terintegrasi. Yang kedua, Simpel. Simpel itu sistem informasi manajemen persuratan secara elektronik. Salah satu cara saya mengatasi waktu COVID sehingga orang masuk itu tidak bersentuhan. Nah, itu inovasi yang kita bangun. Ditambahkan kepada ASN harus semangat bekerja dan tunjukkan prestasi yang terbaik dalam melayani masyarakat dan juga kepada pimpinan. Jangan menilai secara subjektif karena indikator penilaian sudah ada dan jangan menggunakan indikator subjektif. Mungkin harapan buat ASN yang ASN yang ada, silakan Anda bekerja, tunjukkan prestasi. Lalu kita sebagai atasan yang akan memberikan penilaian itu, jangan melakukan penilaian subjektif. Tidak boleh. Harus objektif. Nah, objektif itu ada indikatornya sudah ada. Tinggal kita pakai gunakan indikator itu untuk menilai. Tapi jangan gunakan indikator yang subjektif, itu tidak akan ketemu. Nah, jadi harapan ke depan silakan misalnya sekarang kan sudah balik itu kinerjanya 80%, absensi 20% kan. Nah, itu yang diharapkan. Nah, bagaimana kita mengaktifkan pegawai itu dia betul-betul bekerja, maka sistem pembagian tugas harus merata. Semua staf bekerja. Diharapkan pola penilaian kinerja saat ini harus berjalan 80% kinerja dan 20% absen. Pola ini harus berjalan dengan mengaktifkan semua staf dan juga pegawai dengan sistem pembagian tugas harus merata kepada setiap bidang dengan mengalokasikan dana kepada setiap bidang dalam satu OPD. Cimita Bisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru dan pelimpahan wewenang penyelenggaraan SMA dari provinsi ke pemerintah kabupaten menjadi faktor penyebab keterlambatan penyerahan DPA tahun 2023 PDA Manokwari. Implementasi APBD yang diserahkan dalam dokumen pelaksana anggaran atau DPA Pemda Kabupaten Manokwari tahun 2023 mengalami keterlambatan yang mana saat ini tengah memasuki separuh semester. Selain itu, pembahasan APBD tahun 2023 telah dibahas pada bulan November 2022 lalu. Bupati Manokwari Hermus Indo Senin 17 April 2023 kemarin mengatakan keterlambatan penyerahan APBD dalam bentuk DPA kepada seluruh OPD, distrik dan lurah dikarenakan ada penambahan tugas yakni pelimpahan wewenang penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA dari pemerintah provinsi ke kabupaten. Tentu kita harus mengakui bahwa ada banyak permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan APBD kita melalui penyerahan DPA mengalami keterlambatan. Yang pertama adalah tentu pemerintah Kabupaten Manokwari
mendapatkan tambahan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama di bidang pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan SMU dan SMK berdasarkan amanat Undang-Undang Otsus itu harus dilimpahkan untuk menjadi kewenangan penyelenggaraannya oleh pemerintah kabupaten kota di seluruh tanah Papua, tak terkecuali pemerintah Kabupaten Manokwari. Selain itu, dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru, yakni adanya provinsi baru, sehingga berdampak pada sumber anggaran. Kedua hal inilah yang mengakibatkan Pemda harus menyusun ulang rancangan anggaran pemerintah daerah. Di samping itu, Bapak Ibu, kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan daerah otonomi baru, terlebih khusus pemekaran provinsi di tanah Papua, tentu berdampak kepada alokasi dan juga distribusi sumber pendanaan melalui transfer keuangan daerah pemerintah pusat ke daerah, yang kita ketahui juga mengalami penurunan dan juga pemotongan pada beberapa sumber pendapatan daerah, sehingga mau tidak mau pemerintah Kabupaten Manokwari berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan pada para gubernur dan juga para bupati di seluruh tanah Papua, kita harus segera melakukan penyesuaian dalam penyusunan seluruh anggaran pemerintah daerah, sehingga apabila kita harus kita hitung kembali. Bupati juga mengatakan ada beberapa kebutuhan pembangunan daerah lainnya yang mengharuskan Pemda melakukan penyesuaian secara komprehensif dalam pembahasan sehingga dapat dipastikan kualitas bertanggung jawabannya berdampak pada kesejahteraan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 19 April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.